Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 110. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepadanya adanya kerendahan dirimu. Jadi kapan? Aduh, berat ini kajian hikam. Ada saingan di belakang. Dan sadar kamera lagi dia. Duduk ya. Ada cucu, alhamdulillah saya diberi amanah cucu 10. Sudah pulang ke penciptanya satu. Semuanya Allah yang menciptakan. Jadi saat yang terbaik dalam hidup kita menurut Imam Ibnu Athaillah adalah saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu kepada Allah dan kembali kepada kerendahan diri. Jadi gini hadirin, la haula wala quwwata illa billah, itu adalah kata-kata perbendaharaan sorga. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ketika kita merasa seperti karung kosong, ngelumbruk, tidak ada kemampuan apa-apa dan hanya bisa kita berbuat baik, hanya bisa kita menghindar dari maksiat dengan pertolongan Allah semata, itulah saat terbaik dalam hidup kita. Jadi ketika kita merasa gampang lah, itu sudah naik kita. Itu hafalan itu saya bisa hafal dalam 5 kali baca, itu saat buruk. Karena kita sudah merasa diri kita yang bisa. Ini hujan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi hati-hati nih. Lalu untuk apa dong kita belajar ilmu, berlatih supaya mampu? Itu sebagai amal soleh kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi itu perintah Allah. Kita belajar perintah Allah, kita berlatih perintah Allah. Perkara kita dapat apapun karunia Allah. Jadi kalau mau ikhtiar kita harus ikhris ala ma yanfa'uk, harus antusias, semangat, all out. Tapi kalau sudah jadi kita tidak boleh ada. Semua itu min fadlir rabbik. Semua hanyalah karunia Allah. Jadi hati-hati nih hadirin, merasa tahu, merasa bisa, merasa pinter, merasa terlatih, merasa mampu dalam kajian tauhid itu tidak baik. Karena harusnya hati kita tuh selalu merasa memerlukan pertolongan Allah. Jadi yang tepat bagi kita tuh saat terbaik ketika seperti kita berada telur di ujung tanduk sapi dan sapinya sedang kaligata. Itu tidak ada di mana-mana. Yang itu barusan aja ngarang ya. Jadi biasanya kita tuh semakin terancam, semakin merasa lemah, semakin berlindung ke Allah. Tapi ketika kita tidak merasa, ini bahaya. Ya seperti naik pesawat, itu orang lebih mudah menyebut nama Allah ketika ada goncangan.
Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar ya Karim, Allah gitu hadir. Nggak ada goncangan les. Nah karena kita hanya ingat Allah ketika digoncang, maka siap-siap kalau hidup ini penuh goncangan. Gimana saya tuh nggak mau hidup saya banyak ujiannya. Tuh tinggal syukur. Tiap diberi nikmat ingat Allah. Nafas, ya Allah, alhamdulillah. Jarang yang begitu. Ingat jantung berdetak, ingat Allah. Lihat mata memandang, ingat Allah. Telinga bisa mendengar, ingat Allah. Lihat makanan, ingat Allah. Kalau ingat terus kepada Allah setiap dapat nikmat, insya Allah nikmat terus yang datang. Tapi diberi nikmat lupa ke Allah, diberi ujian baru ingat, ya siap-siap saja. Karena yang Allah suka itu kita ingat kepadanya. Jelas? Makanya kalau naik kendaraan sedang lancar itu banyak syukur, ingat ke Allah. Ini nanti berangkat ke Swiss 17 jam perjalanan, tidur paling lama 8 jam ya, udah bosen tidur juga. Pernah ke Amerika 24 jam nonton TV itu sampai enek lihatnya. Tapi kalau digunakan baca Quran, zikir, kombinasi yang sehebat apapun sudah ada di sana. Tidur orang yang berzikir tuh sepanjang tidur dianggap zikir. Toh kalau pesawat jatuh dan meninggal ya terserah yang punya. Tapi yang penting kita waktunya diberikan nikmatnya berzikir. Satu lagi. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Apabila Allah telah membuat hati kita jemu dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak, senang gitu, apet dan senang kepada Allah. Tolong bijaksana ya. Jemu ini bukan berarti benci, jemu ini bukan berarti tidak ada sayang. Tapi yang saya pahami adalah kita sudah tidak ada kebutuhan ke makhluk. Tidak perlu dihargai, tidak perlu dihormati, tidak perlu sibuk mencari cinta, kekaguman. Makin kita tidak ada harap dari makhluk, itu ciri kita akan dekat dengan Allah. Tapi ketika mampu kepayang, asmara membara, cinta cinta mati, begitu cinta padanya, suka sekali, udah itu jauh dari Allah. Karena nanti dia yang akan mengisi hatinya. Ketika kita mencintai sesuatu, kita tuh akan jadi hamba yang dicintai. Dan cenderung ciri cinta itu adalah dominasi di hati kita. Jadi kalau saudara sudah mencintai seseorang, itu adalah biasanya terdominasi. Tahu yang paling apes? Jatuh cinta kepada yang bukan jodohnya di sisi Allah. Mantap betama. Ada lagi yang lebih ngeri. Jatuh cinta kepada yang jodoh sahabat karib saudara. Pedes eta mah hadirin atau seepisan. Makanya jangan bangga kalau jatuh cinta tuh, karena itu bisa awal penderitaan, bisa awal hijab jauh dari Allah. Makin cinta kepada seseorang, makin melekat, itu makin tidak normal kehidupan tuh. Karena akan terdominasi terus oleh yang dicintainya. Makanya kepada the Jomblo Team ya, atau WA Group Jomblo Together, sebetulnya itu perjombloan itu adalah perlindungan Allah tuh.
naksir ini nggak ngebalas ya, nge-WA ke situ dibalasnya yang merah itu. Oh, itu bagus tadi. Mau telepon yang angkat neneknya, serba gagal aja. Mau apel hujan lebat, giliran hujan berhenti ban kempes ya, pulang dari tukang tambal ban bensin habis hadirin, sampai ke sana sahur ya. Itu karunia. Pokoknya jalan tak kejadian apapun yang membuat kita jadi tidak berharap ke makhluk itu nikmat. Punya tabungan banyak, hati ingat terus ke tabungan, terus ketipu, tabungan habis, tapi jadi bergantungnya ke Allah, maka ketipu itu nikmat. Ini kajian berat, ini tidak disukai oleh saudara-saudara. Iya, saudara jatuh cinta ke seseorang tapi membuat jadi lupa ke Allah. Udah gitu dia dibuat enek sama saudara ya, yang tadinya sama-sama cinta tapi jadi mual. Nge-WA nggak pernah dibaca, udah dibaca nggak dibales, ditelepon nggak diangkat. Itu karunia, karena dia sudah merusak hati kita, sudah membuat kita lebih melekat ke dia. Nah kalau udah dibuat udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Jemu di sini yang saya pahami udah putus harapan lah dari makhluk. Itu udah karunia tuh. Kalau kita udah nggak ngarep-ngarep dari makhluk, hanya ngarep-ngarep dari Allah, udah karunia. Termasuk bisnis. Dengar ini ya, karena bisnis itu kita lebih sering ngakalin supaya orang beli ke kita. Seharusnya kita mengakali bisnis kita supaya Allah ridho dan menggerakkan siapa yang dikehendakinya berinteraksi dengan kita. Jadi pembeli bukan raja. Kalau kita baik kepada pembeli itu karena amal yang disukai Allah. Pembeli mau jadi beli atau tidak, itu tidak terlalu penting bagi kita. Tapi kita melayani pembeli disukai Allah, itu udah enak tuh, bisnis seperti itu enak. Tapi kalau udah melihat pembeli adalah raja, itu udah bahaya. Kita akan baiknya baik palsu, ramahnya ramah palsu, nyuguhinnya juga nyuguhin palsu. Karena apa? Supaya dia beli. Giliran tidak jadi beli, kecewa. Cirinya adalah tidak ikhlas tuh kecewa. Kalau baik-baik saja, kan yang ngatur lalu lintas rezeki Allah. Kenapa kamu baik sekali sama tamu, klien, padahal dia belum tentu beli, dia kelihatannya Allah yang menggerakkan, Allah melihat segalanya, Allah menilai segalanya. Nah berarti kita udah tidak ngarep-ngarep dari dia, tapi ngarep-ngarepnya dari Allah. Itu nikmat bisnis seperti itu. Mungkin tidak banyak uang, tapi berkah. Dan kan rezeki dari kita tidak harus datang dari klien. Tiba-tiba mertua aja nggak tega, saya tuh nggak tega lihat kamu tuh apartemen, tolong lunasin cicilannya, gitu. Alhamdulillah hujan. Nih ya, rencana mah tinggal rencana, kejadian tinggal kejadian. Saya rencana pagi ke Eko Pesantren, ketiduran, rencana ceramah ya. Masih kayaknya jet lag. Selesainya rencana sesudah ceramah mau ke Eko Pesantren, banyak urusan. Rencananya pada asar ke Eko Pesantren hujan. Ya nggak apa-apa, sesuka Allah saja, yang penting-penting mah jadi amal. Nah begitulah hadirin sekalian. Jadi ini penting, lihat atasan, jangan nyandar sama atasan. Termasuk di rumah tangga ya. Jadi salah satu ciri kita akan dekat dengan Allah kalau kita udah dibuat jemu ya. Maksudnya sudah kayak ngobrol gitu. Kenapa ada orang yang semangat sekali ngobrol? Karena dalam ngobrol itu lebih memerlukan pengakuan dari orang yang diajak ngobrol. Ingin misalkan kita ngobrol dengan teman, kenapa kok ada orang yang semangat cerita? Apalagi kalau udah cerita diri, nah itu kecenderungannya kita tuh ingin diakui oleh dia.
kita akan cerita ilmu, cerita harta, pengalaman, keluarga. Sedangkan orang kalau sudah cerita tentang saya, itu besar kemungkinan ada modifikasi, akan ada dilebih-lebihkan, didramatisir, ditambah-tambah supaya kelihatan lebih keren, lebih hebat, lebih ada di kedudukan. Kenapa kita sampai begitu? Karena kita masih memerlukan pengakuan orang. Tapi kalau kita sudah tidak memerlukan pengakuan orang, kita akan bicara ya secukupnya saja. Sewajarnya yang manfaat untuk orang lain, sudah. Tapi kalau kita sudah memerlukan dia, merespon kita lebih, akan ada. Iya, begitu. Coba yang nakdirkan jodoh siapa? Allah. Kenapa harus dengan akal-akalan seperti ini? Belum tahu jamaah ini, belum tahu ya. Yang kisah tukang kembang, sudah tahu belum? Awas, yang sudah tahu jangan ngebocorin. Bismillahirrahmanirrahim, tidur ya. Cung, yang belum dengar kisah pemuda dengan tukang kembang, ya. Yang udah dengar siapa? Ceritakan. Boleh saya cerita ini? Jadi gini, ada seorang pemuda mau mendatangi calon istrinya, beli bunga romantis. Memang bagus ngemodal. Buat siapa, Den? Kata tukang bunga. Untuk calon istri saya, Pak. Aduh, meni romantis. Memang harus begini, namanya juga cinta. Baru juga berapa langkah, balik lagi. Cik, pisen satu lagi. Itu buat siapa? Sebetulnya adiknya juga manis. Dan kalau saya ke sana suka lihat, ya namanya juga ikhtiar lah ya, cadangan jaga-jaga, bisi nggak jadi sama kakaknya atau sama adiknya. Si tukang bunga teh rada enek, ini hawak bener nih anaknya. Tapi tidak beli bunga, jadi nggak diomongin. Baru juga beberapa langkah, balik lagi. Cik, satu lagi. Untuk siapa lagi, Den? Ibunya juga manis loh, Pak. Kurang ajar, kata tukang bunga. Ya kalau saya ke rumah yang nyuguhin kan ibunya, kelihatan dia suka ngeliatin saya. Ada nggak tahu atuh nasib yang mana aja beli. Si tukang bunga tuh sebel pisan. Udah kurang ajar nih, tapi yang nggak diomongin, yang penting laku. Sampai ke rumahnya, Neng, aduh gembira, Dede, kakak baik Bu, aduh semua baik. Lagi nyuguhin begitu, bel bunyi, teng tong, Bapak datang, aduh pada gembira. Pas lihat bapaknya langsung berdoa, khusus doanya begini nih, khusus sekali, lama, sampai si calonnya itu pegel, Akang, saya tuh tidak menduga Akang tuh orangnya religius sekali. Ini doanya juga khusyuk dan lama sekali. Kata si Akang, Neng, Akang juga nggak ngeduga. Ternyata bapak Neng teh tukang kembang, katanya gitu. Ngerti nggak? Ini memang tingkat tinggi guraunya ya, apalagi kalau lagi lapar mungkin kurang darah untuk ke otaknya mencerna, makanya naon tukang kembang gitu. Ini memang perlu intelektual yang agak tinggi. Nggak apa-apa, nggak ketawa juga hadirin, nggak wajib. Ngerti nggak? Kira-kira sampai kapan itu dia akan berdoa, hadirin? Sampai si bapaknya tidur. Tidak perlu akal-akalan. Dah yang nakdirkan jodoh mah Allah. Kalau mau baik, baik saja. Bagaimana kebaikan kita tidak diakui oleh orang lainnya, tidak apa-apa. Dia tidak berterima kasih atas kebaikan saya, ya enggak apa-apa. Ngarap-ngarap terima kasih itu pasti bikin enggak enak hati kita. Ngarap-ngarap diakui itu paling bikin enggak enak hati kita. Dan bisa menghentikan kebaikan kita. Nah, orang-orang yang sudah jemu, nggak ngarep apa-apa dari respon, baik we terus.
dia akan mengalir terus deras kebaikannya. Walaupun yang dilakukan kebaikan baginya tidak merespon dengan cara yang baik. Begitu maksudnya, jelas hadirin? Jadi kalau kita banyak gelisah, banyak sakit hati, banyak itu rada susah deket dengan Allahnya karena kitanya sibuk dengan makhluk, ngarep-ngarep kedudukan di sisi makhluk. Tapi kalau kita udah mulai nggak ngarep-ngarep, kita berbuat, kita lakukan yang terbaik, kita ngobrol, kita sedekah, tapi kita berbuat baik ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, ke umat, tapi udah tidak ada asiknya respon dari mereka tuh. Begitulah. Kurang lebih itu yang dapat saya pahami. Nah, kalau ini penjelasannya, apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu dan ada kalanya membawa mudarat bagimu, masa demikian kau akan jinak dan senang kepada Allah. Sebetulnya ya hadirin, ketemu orang, ngobrol dan sebagainya tuh bukan sesuatu yang dinikmati bagi orang yang senang dengan Allah tuh. Kalaupun harus ketemu orang dan ngobrol, itu betul-betul dia jaga diri sekali karena ini peluang tergelincirnya besar. Interaksi dengan orang itu kita suka ingin sesuatu dari dia. Minimal kita tidak mau terganggu privasi kita. Bukan tidak boleh kumpul dengan orang, harus kadang-kadang ya. Tapi dia tidak enjoy lah, tidak menikmati ngobrol lama-lama, ngaler ngidul, segala diceritain, tidak suka karena itu membuat sering lupa kepada Allah dan sering berpeluang dosa. Jadi kalau ngobrol ini kan suka pada ngobrol ya, di sini coba rasa-rasakan ke diri sendiri, ada riaknya enggak, pamer, ada ditambah-tambah tidak, ada dilebih-lebihkan tidak, periksa aja, periksa kalau sudah ngobrol. Kalau sudah ngobrol kan oleh guru disuruh gitu, evaluasi. Belum merasa ngobrol itu bersih, belum, ada saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Kecepatannya 250 km per jam tuh bersinar. Makanya cuman sebentar. Karena kalau ngebeledakan itu hadirin, yang di depan juga bersih ya. Sampai di mana? Sampai lupa begini hadirin. Begitulah. Nah gimana dengan orang di rumah, serumah, masa kita jemu lihat dia? Tunggu dulu hadirin. Bukan jemu lihat wajahnya, tapi jangan ngarep-ngarep darinya, tapi ngarep-ngareplah kita bisa memberikan yang terbaik. Dan kalau berbuat baik itu bukan supaya dia jadi baik ke kita. Ingat ya, ada orang berbuat baik supaya dia jadi baik. Ada orang berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek. Ada orang yang berbuat baik supaya dia anggap baik. Ada yang berbuat baik supaya dia terjerat oleh kebaikan kita. Ini semua belum termasuk baik yang ikhlas. Kalau mau baik ya sudah satu saja. Kenapa kamu baik? Karena Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Selesai, udah selesai, nggak ada sakit hati, nggak ada keinginan kita nyebut-nyebut kebaikan, ngungkit-ngungkit kebaikan. Buat apa? Buat apa? Kecuali kalau itu jadi pelajaran, ya, jadi dakwah. Kalau hanya buat kepentingan kita mah nggak apa-apa, tidak diakui juga nggak apa-apa. Dan Allah yang ngasih pahala, ya. Ada pertanyaan silakan, ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Diki di Cimindi. Abdi bade naroskeun punten. Saya teh inget wae dosa, mun ka mamana teh inget dosa gitu. Boh ka mamana di motor, boh di mana di jalan. Pabrik icalan di Cimindi nya di pasar.
ingat terus dosa teh gitu. Ingat dosa. Ya. Bagus. Sesudah ingat dosa terus gimana? Ya, ya salah sholat gitu, sholat ke masjid itu. Ingat dosa tuh karunia Allah, tapi terus gimana? Kalau ingat dosa jadi stres, tapi enggak nambah tobat, enggak nambah amal, itu mudarat. Tapi saya sholat ke masjid kadang-kadang nggak ingat lagi, kadang-kadang ingat lagi gitu. Gak apa-apa. Itu teh Allah yang mengingatkan dosa teh. Maunya Allah teh istighfar. Udah gitu diulangi lagi nggak dosanya? Enggak. Kan? Enggak ada ulang lagi enggak. Kalau itu STMJ ya, sholat terus maksiat jalan, nggak boleh begitu. Tobat sekuat tenaga minta ampun, itu kan ingat lupa tuh dengan izin Allah hadirin. Jadi kalau kita dibuka hati ingat dosa itu nikmat bagi Allah. Apalagi kalau sesudah itu bisa tobat ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi, boleh gak? Tunggu dulu, boleh tidak? Siapa yang ngomong enggak? Kamu sendiri kan? Ya. Saya teh bimbangnya masalah sholat, tapi pan Allah itu maha tahu, maha melihat tuhnya. Apakah Allah itu ada ya ada buka, kalau manusia pan ada mukanya gitu ya, kelihatan, tapi Allah gak tahu gimana mukanya gitu. Ya. Saya bimbang gimana biar tahu gitu. Ya, baik-baik. Pernah lihat udara? Ada udara nggak di sini? An? Jawab deh. Ada. Gimana bentuk udara? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada pusing nggak memikirkannya? Pusing gitu. Berarti segala dipikir ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tuh tidak menyerupai dan diserupai apapun. Tidak usah mikirkan zatnya, itu tipu daya setan. Yakin Allah melihat. Pernah kan ada orang yang tanya ke seorang ustadz 3 pertanyaan. Allah itu ada, kalau ada apa buktinya? Kemudian yang kedua, apa itu takdir? Jangan-jangan cuma ngeles. Yang ketiga, setan itu dibuat dari api, dimasukkan ke neraka, api juga, mana kerasa sakit. Akhirnya nanya, gak ada yang berhasil menjawab. Tanya ke profesor, kata profesor, wah ini berat tuh, di kampung tuh ada orang soleh. Saya udah nanya ke ahli agama, ke profesor agama, nggak terjawab, gak puas saya jawabannya. Akhirnya datanglah ke kampung. Kalau Allah itu ada, apa buktinya? Segala yang ada tuh harus nyata. Yang kedua, takdir itu apa? Jangan-jangan cuma orang lari aja dari kejadian. Yang ketiga, setan. Engkau api, dimasukkan ke api, gimana dia tersiksa? Sini deh, apa ke sini? Tempeleng. Aki. Kalau nggak bisa jawab jangan emosi. Oh, itu bukan emosi, itu jawabannya. Hah, jawabannya sakit enggak? Sakit atuh. Jelas ada sakit. Cik, seperti apa wujudnya? Oh, bingung menjelaskan bentuk sakit, apakah penyok, bule atau ada sakit, tapi nggak bisa dijelaskan wujudnya, benar? Ada rencana enggak? Ada ditempeleng? Oh enggak ada. Itulah takdir ya enggak? Ini apa dek? Kulit. Ini kulit. Sakit tidak? Sakit. Nah, itulah waliullah ya. Sok sini tanya sama saya apa aja 10 pertanyaan saya sepak nanti ya enggak? Kalau enggak begitu jawabannya apa, terjemahkan sendiri ya. Ambil ketawa sambil mikir ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada Ibu, silakan belakang.
AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan A, tetapi A. Hah? Apa? Tetapi ini kelanjutan dari kata A tadi. Saya melanjutkan aja. Tetapi kita sering berbuat baik kepada seseorang. Orang itu tidak mau menerimanya. A. Itu bagaimana? Hati kan sakit. contohnya seperti apa, Bu? Berbuat kepada seseorang, berbuat baik ke seseorang, dia tidak mau menerimanya. Contohnya bagaimana? Misalnya kita mau memberi kepada, Bukan kita, Ibu ajalah ya. Nanti gosip lagi viral ya. Kalau kita itu engkau dan aku, Bu, ya. mau memberi seseorang, entah itu barang apa, kalau bagi saya itu baik. Tetapi orang yang saya beri itu kayaknya dia nggak suka, terus dikasihkan kepada orang lain, kok saya melihatnya itu gimana? Kan itu namanya dia tidak mau kepada saya, tidak Jadi ibu ngasih dia tuh supaya dia mau sama engkau. Aduh, jadi rumit begini masalahnya nih. Gini, Bu, saya juga ada nggak akan mau, Bu, misalkan datang orang nih ngasih ular ke saya nggak mau, Bu. Walaupun dia ikhlas, saya takut dipacok kan. Jadi Bu, kalau mau ngasih juga kita harus ngeraba-raba dulu ya. Saya sudah ngasih sarung, tapi tambalannya lebih banyak daripada lubangnya. Mungkin dia juga tidak mau ya. Jadi tidak selalu salah orang tidak menerima tuh, Bu, karena mungkin ya tidak sesuai lah dengan harapannya. Gitu, Bu. ya. Terima kasih. Oh, udah. Terimanya. Cocok begitu nggak jawabannya? Makanya kalau mau ngasih itu sebaiknya tidak sekedar ngasih, berikan yang terbaik dan dikemas dengan cara baik. Itu ya, orang Jepang kalau ngasih hadiah tuh walaupun sederhana, bungkusnya teh bagus, dikasih nama dengan baik, dan itu ternyata mengesankan. Nah, kita kadang-kadang ngasih sesuatu udah milihnya yang kurang baik, ngasihnya dengan cara yang kurang baik, ujungnya enek orang tuh ya. Jadi tidak cukup hanya ingin memberi, tapi juga harus berusaha memberikan yang terbaik dan dengan cara terbaik ya. Mungkin dia merasa mempunyai harga diri yang lebih dari yang memberinya gitu. Nggak boleh buruk sangka gitu, nanti dosa. Udah kita ngasihnya jelek, suudon lagi ya nggak boleh menilai orang ya, nanti jadi dosa. Sudah aja, mending saya yang kurang ikhlas, saya kurang maksimal. Lebih baik kita mengevaluasi diri daripada mengevaluasi orang lain ya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Saya mau nanya sama Ibu. Ya. Bu, Ya. kalau ada tukang ulekan, tahu ulekan? Tukang apa? Ulekan. Coet, jublek rajanya tuh, jublek tuh yang 2. Ibu perlu 1, dia jualnya 2, belinya 1 atau 2? Kasihan kepada orang itu, saya beli dua-duanya. Wah, Ibu baik, udah Ibu lulus Bu. Kalau dibeli 1 tidak stabil, Bu, ya nggak? Di gini ngejengkang, gini tegesungsep. Ibu beli 2. Ya. Lalu Ibu perlu 1, yang 1 kemanain? Nanti kalau ada tetangga yang menikah, jadikan kado. Itu kado yang paling berkesan ya nggak? Jarang tuh hadirin kado jublek ya nggak? Nanti kalau anak saya nikah nggak usah ya. Ya khawatir diamalkan aja 100 jublek kan bisa jadi grosir. Itu ya. Apa? Hujanan? Aduh. Sudah. Terima kasih. Ya Mak, sebelahnya tuh kelihatannya. Mumpung hujan.
Wisuda jam berapa wisuda? Ada jadi wisuda nggak atau diundur aja? Sudah ini wisuda MPM ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA ini berkaitan dengan tadi yang AA bahas terkait kalau kita ketemu orang terus banyak ngobrol. Nah, gimana sikap kita seharusnya kalau ketemu dengan lawan bicara dan kita udah nggak nyaman dengan apa yang dibicarakan. Misalnya pembicaraannya mungkin banyak sia-sia atau cenderung mudorot gitu. Saya pernah dengar kalau ada riwayat Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang-orang bicara dengan Rasulullah itu selalu orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah karena Rasulullah tuh sangat menyimak orang yang bicara dengan beliau. Nah, gimana kalau misalnya nanti kita udah merasa nggak nyaman terus kitanya cuek, itu kan artinya nggak sunnah. Tapi sedangkan pembicaraan itu udah sia-sia gitu, Jadi kita harus kayak gimana gitu ngadapinnya. Tuh berhenti sendiri, saya menyimak barusan. Begini, orang yang berada di depan Rasulullah SAW juga dengan kewibawaan, kemuliaan beliau tidak mau orang cerita yang tidak manfaat. Walaupun ada yang bergurau, yang lucu, tapi semuanya memahami pentingnya waktu Rasulullah ya, dan sangat pentingnya berjumpa dengan Rasul sehingga tidak mengatakan yang sia-sia. Nah, kalau toh kita berkumpul dengan orang yang sia-sia, itu berarti kita harus menolong dia menghentikan kemaksiatan omongannya ya. Halo? Kan kita tuh harus menolong orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim. Nah, orang yang berbohong atau berkata berlebihan itu kan dia berbuat zolim sebetulnya, minimal zolim ke dirinya sendiri. Nah, kita harus tolong, hentikan dengan tangan, kalau tidak hentikan dengan lisan, kalau masih belum sanggup juga minimal hati kita. Nah, gimana nih saya nggak berani, orangnya sudah tua, bisa bilang aja gini, aduh punten mau ke toilet gitu. Atau kalau nggak ada ke toilet, punten mau ke belakang kan luas ya kan, ada lapangan sepak bola, ada restoran ya. Jadi boleh tuh kita menghindar dari dia supaya tidak bertambah dosanya. Terakhir, kaum ibu dulu supaya genap 3. Mending ngumpul eta bertiga sebelahan tapi beda-beda. Iya, sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pengharapan kepada Allah, sebagai contohnya saja, saya punya seorang putri gitu, kalau berdoa itu minta jodoh untuk anak saya itu yang tahfidz Quran. Tapi kalau misalkan ada yang datang itu nggak ada yang satupun yang tahfidz Quran gitu. Yang apakah sudah hafiz gitu, Bu? Ya, apa putri ibunya hafizoh nggak? insya Allah Udah. SSG di sini. Oh, ini banyak ya. Jadi gimana maksudnya, Bu? Jadi kadang-kadang saya apa itu juga memaksakan takdir gitu, apa termasuk memaksakan takdir? Ibu, gitu? kalau saya mah nggak minta mantu yang hafiz, Bu. Saya minta mantu terbaik menurut Allah gitu, Bu. Ya. Ada berapa sih anak ibu? 2. 2, pantas ngirit ya. Saya mah 11. Nggak ada satupun saya berharap ini harus hafiz, enggak. Saya mah istiqoroh, terus minta pilihkan yang terbaik ya Allah untuk anak. Karena yang terbaik kan tidak harus selalu hafiz, betul? Dan hafal Quran juga belum tentu yang terbaik. Belum lagi ujubnya, belum lagi riaknya kita ya, orang tua, anak mantu hafiz, dianya mah enggak dan enggak ngapalin juga, tapi bangga kan itu kan, aduh minta hafiz berarti enggak nangke dia ina atau ina terus. Itu kan kurangnya kehafizannya, Bu. Halo, Bu. Ya. Jadi gimana sok solusinya sekarang?
Jadi mintanya doanya yang terbaik aja dari Allah gitu. Iya Bu, atau Bu lah. Halo? Kan pengen perbaikan keturunan tadinya. Ya ibu nu ngapalin Quran sekarang. Insya Allah. Sok ibu ngapalkan atuh ya. Ya. Nanti gimana kalau jadi ada yang naksir sama ibu? Aduh. Doa ini sekarang ada film Aladin ya. Kan ada yang minta tuh seorang istri katanya menemukan itu lampu Aladin. Keluar tak jinnya teh. Sok, kamu minta apa? Jin. Saya ingin menjadi orang yang selalu ditatap oleh suami saya. Saya tidak pernah mau jauh dari suami saya. Jadikan suami saya selalu memegang saya. Jadikan suami saya selalu bersama saya dimanapun. Dan setiap saya manggil, suami saya segera. Akhirnya dikabulkan. Jadi HP. Jadi istrinya jadi HP. Kan suaminya gini terus. Mau kayak gitu hadirin. Kasihan gelis-gelis jadi HP. Kemana wayah nih ya sudah ini. Lagi dua lagi silakan yang mau nanya. Satu lagi, dua sana ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Siap. bagaimana cara mengingatkan orang tua yang jarang beribadah, contohnya seperti sholat dan baca Quran? Terima kasih. Bagaimana? Bagaimana cara mengingatkan kepada orang tua yang jarang sholat dan jarang baca Al-Quran? Udah gitu aja. Apa? Bagaimana cara mengingatkan sebagai seorang anak kepada orang tua untuk beribadah kepada Allah, contohnya seperti sholat dan baca Al-Quran? Sholat dan baca Quran. Pertama harus yakin bahwa yang ngebulak-balik hati adalah Allah, bukan kita ya. Kalau kita merasa bisa membulak-balik hati, biasanya nanti banyak jengkel dan kecewa kalau belum berubah. Terjadinya tidak istiqomah dalam mengajar itu karena merasa kita yang bisa ngerubah orang. Jadi harus yakin Allah yang membulak-balik hati orang tua. Kita berharap kita salah satu jalan. Jalan dari Allah tidak harus lewat kita aja. Nah jadi bagaimana kita? Ya kita posisikan menjadi anak yang layak oleh Allah dijadikan jalan. Tidak hanya memberikan ibadah yang bagus jadi contoh, tapi juga hatinya harus baik. Dan lihat orang tua itu sayang. Jadi bukan jengkel. Tidak suka itu hanya kepada perbuatannya, ke orangnya harus suka. Sayang. Kan ada bedanya perbuatan dengan orangnya, benar? Semua perbuatan buruk kita tidak boleh suka, tapi kepada orangnya kita ingin orangnya itu jadi baik. Nah banyaknya orang tuh tidak suka ke orangnya gara-gara perbuatannya, ya kan? Ya. Nah tetap sayang ke orang tua, doa yang banyak dan yakin Allah yang ngebulak balik hati. Kalau udah rasa jengkel, kecewa, itu ciri-ciri tuh. Ciri-ciri kita tidak mengandalkan Allah. Terima kasih. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan interaksi dengan orang lain, berhubungan dengan profesi saya yang banyak berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, saya ngerasa semenjak saya banyak interaksi dengan orang lain, saya kan sebagai dokter, tiap hari dari pagi sampai malam banyak interaksi dengan orang lain. Nah justru ketika saya udah lulus kuliah dan banyak berinteraksi, kenapa jadi ibadah saya jadi hanya sebagai physically aja gitu. Saya sholat tapi hati dan jiwa saya nggak terkonek dengan Allah gitu. Beda dulu ketika saya kuliah, ketika ibadah tuh connect banget gitu, nyambung banget sama Allah. Tapi ketika udah lulus, kalau gitu kuliah lagi. Jadi kira-kira yang harus dibenahi itu saya kadang bingung apa yang harus saya benahi. Nah itu tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah itu berarti
hati kita dengan makhluk itu, dengan pasien itu menjadi dominan di hati kita. Entah apa, mungkin berharap atau apalah, sehingga kesibukan dengan makhluk ini lebih memenuhi hati kita. Harusnya kan ngurus pasien itu adalah nunggu waktu sholat. Bekerja itu menunggu waktu sholat, kecuali pasien darurat lah ya. Tapi kalau sudah sholatnya terabaikan oleh pasien, berarti dia lebih penting daripada Allah ya. Ada kalanya pasien yang darurat, tapi kan tidak selamanya darurat, benar? Jadi patut dicurigai bahwa sudah terlalu dominan nih pasien ini memenuhi hati kita. Apa? Periksa aja sendiri. Halo? Iya. Gini ya, ingat baik-baik, dengar baik-baik ini. Dunia ini panggung sandiwara. Shh, diam, bukan itu maksudnya ya. Dunia ini syai'un, sedikit. Walaupun punya banyak, yang dinikmati itu pasti sedikit. Itu udah hukum dunia ini. Punya rumah 10, apa sekali tidur, kepala di Bandung, pantat di Sumedang, kaki di Sumedang. Tidak, pasti cuma di salah satu rumah. Itu juga tidak mungkin ngegulutuk di rumah gugulutuk. Pasti di salah satu kamar. Di kamar juga di salah satu tempat tidur. Tidak mungkin pindah-pindahan ya. Dan belum tentu tidur. Ayo, sekarang lihat keondangan, makanan segitu banyak, enggak akan mungkin kita telan banyak. Sedikit yang kita makan. Benar? Baju banyak, motor sok silakan, punya motor 10, apa sekali naik kok diharapkan, enggak bisa. Kuda di Darut Tauhid 34, coba. Kudanya banyak, bisa naik kuda 2 sekaligus, ngajegang belah kaki hadirin. Gak bisa. Dan gak bisa lama. Oh, naik kuda sehari semalam apluk-aplukan. Pernah dulu naik kuda 20 km atas remek itu mah hadirin. Kuda masa sudah kita naik, kita main bobogohan. Kita dong cinggalet diurut semuanya. Boro-boro perang. Dan yang kedua, ingat baik-baik. Kesenangan yang kita udah sedikit, itu semu, sesudah itu tuh penderitaan. Contoh, wisuda, oh gembira. Pulang wisuda teh mulai pusing. Karena cek ibu teh, gawe maneh di wisuda yang sebelum di wisuda mah nggak disuruh kerja. Mau nebeng-nebeng, begitu. Nikah, happy, mulai sudah nikah teh masalah, cari kerjaan, kontrakan nggak mungkin sendiri, betul? Udah gitu hamil, hamil, udah gitu mulai mual, utah 9 bulan, punya bayi, punya anak, mulai malam-malam menyusui, dijaga, emang begitu. Dapat jabatan, alhamdulillah jabatan, senang, mulai banyak kerjaan, persis kayak gitu, pasien banyak, ya, begitulah dunia. Makanya tidak boleh kita menikmati yang sedikit ini sampai mengabaikan Allah. Harus dunia ini menjadi kendaraan mendekat ke Allah baru enak. Kalau dunia membuat lalai dari Allah, tidak ada enak.